Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita dapat kumpul dalam rangka mengisi waktu kita dengan muzakarah ilmu. Untuk malam ini saya akan bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khususnya dalam bab ini membicarakan tentang ta'mirul masjid, yang insyaallah kegiatan takmirul masjid lebih-lebih di bulan yang kita akan hadapi ini, bulan suci Ramadan, diharapkan mudah-mudahan sebagai inspirasi bagi kita untuk betul-betul takmirul masjid sesuai dengan judul yang kita akan hadirkan pada saat ini. Mudah-mudahan saja bulan puasa yang akan datang kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan betul-betul sangat ditunggu dan dinantikan oleh seluruh kaum muslimin. Bagaimana tidak, karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Bentuk istimewa yang sangat konkret sekali adalah di mana dalam bulan suci Ramadan hal-hal yang sunnah saja pahalanya sama seperti hal yang wajib di lain bulan suci Ramadan. Itulah yang sangat istimewanya Ramadan. Hal yang sunnat, perkara-perkara sunnat, tapi nilainya seperti pahala wajib di lain bulan suci Ramadan. Karena itu alangkah pasnya pada saat ini kita akan bicarakan tentang takmirul masjid. Harapan kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan nanti, kalau tidak ada arang melintang seperti yang kita hadapi saat ini, penyakit corona, ya, penyakit corona yang merajalela di seluruh dunia, mudah-mudahan sebelum bulan suci Ramadan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan betul-betul maksimal, sehingga masjid betul-betul makmur dengan berbagai macam bentuk ibadah sesuai dengan judul yang kita akan persembahkan pada saat sekarang. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita bahas kalimat demi kalimat tentang ayat ini. Kalimat yang ada dalam ayat ini, Allah mengatakan ayya'muru. Terdapat di dalamnya kata-kata ayya'muru. Maksud daripada ayya'muru itu adalah termasuk di dalamnya tutlaku ala bina'ihi wa sulahihi, termasuk mentakmirkan, memakmurkan masjid, yaitu dalam hal membangunnya, memperbaikinya, merenovasinya. Itu termasuk bagian daripada takmirul masjid. Ya, juga wa tutlaku ala luzumihi wa iqamati fihi li ibadatillah. Termasuk di dalamnya takmirul masjid adalah tetap berada di dalamnya, ya, tetap ya terikat dengan masjid dalam rangka untuk liibadatillah. Itu makna daripada takmirul masjid. Jadi takmirul masjid ini ada dua, ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya maknawi. Yang hissi artinya yang bisa dirasakan, bisa dinikmati secara jasadi, bahwa masjid ini perlu perhatian serius untuk ditakmirkan, diperbaiki, disapu bersih, bila perlu diperindah, dipercantik, direnovasi, ya, dengan berbagai macam ya hiasan-hiasan masjid, supaya masjid ini syiarnya luar biasa. Ya, masa kalah hebatnya masjid dengan rumah. Kalau rumahnya indah, cantik, molek dengan berbagai macam warna, masa masjidnya ya amburadul, ya. Maka salah satu di antara maksud daripada takmirul masjid adalah memperbaikinya, ya, memperbaikinya, membangunnya, bahkan mempercantiknya. Itu secara hissi. Adapun secara maknawi, mentakmirkan masjid itu adalah betul-betul memakmurkan masjid dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik itu baca Quran maupun ya ibadah iktikaf, solat berjamaah dan lain sebagainya. Dan inilah yang disebut mentakmirkan masjid secara maknawi. Yang dua-duanya ini adalah benar maksud daripada takmirul masjid, yaitu baik secara membangunnya, merenovasinya, membersihkannya, menjaga kebersihannya, maupun maknanya secara maknawi, yaitu dengan memakmurkannya dengan berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian kalimat berikutnya terdapat juga kata-kata syahidin. Apa arti syahidin? Ya, syahidina ala anfusihim bil kufr. Maksud daripada syahidin di sini ay muqirrin wa mu'tarifin bih. Sementara mereka orang-orang musyrik itu tidak pantas bagi orang musyrik untuk memakmurkan masjid, sementara mereka menyaksikan, mengikrarkan sendiri terhadap diri mereka itu dalam kekafiran. Jadi kalau ada orang kafir mentakmirkan masjid, itu kayaknya tidak layak itu. Ya, kenapa tidak layak? Karena mereka mengikrarkan diri mereka dengan berstatus kafirin. Ya, jadi orang kafir tidak layak untuk mentakmirkan masjid, tidak layak. Tidak seharusnya orang kafir yang memakmurkan masjid. Nah, yang pantas mentakmirkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman tentunya. Nah, ini itu terdapat kata-kata syahidin ala anfusihim bil kufr. Nah, ulaika habitat a'maluhum. Mereka orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid, ya. Alasannya memakmurkan masjid sementara mengikrarkan dirinya dengan kekufuran. Mereka orang musyrik itu adalah habitat a'maluhum. Kata-kata habitat itu apa artinya? Dha'at,
wa dhahaba thawabuha. Batal amalannya orang-orang musyrik tersebut, tidak ada pahalanya. Bagaimanapun orang musyrik menyumbang untuk pembangunan masjid, untuk memperbaiki fisik masjid supaya indah, supaya bagus, arsitekturnya hebat, itu sumbangannya dari orang-orang musyrik. Itu semuanya tidak ada artinya sama sekali. Bahkan sebagaimana sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan dari orang musyrik dengan alasan memperbaiki masjid atau menyumbangkan untuk masjid, semua apa yang disumbangkan dengan alasan mentakmirkan masjid itu sudah betul-betul di stempel oleh Allah, mengatakan ulaika habitat a'maluhum. Semua amalan mereka, sumbangan mereka itu adalah batal, tanpa ada sedikit pun berbekas, tidak punya arti sama sekali. Inilah yang sudah digambarkan, sudah sindir juga di dalam Al-Quran yang mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya, apa yang kami tampilkan, ya, terhadap semua amal-amalan yang ada, ya, apa yang ditampilkan oleh orang-orang musyrik dari amalan-amalan yang ada, semua yang disumbangkan, semua yang diberikan itu faj'alnahu haba'an, kami jadikan bantuan, sumbangan atau pekerjaan-pekerjaan yang rupanya membantu, kami jadikan sumbangannya, bantuannya itu seperti habaan, debu yang manthura, yang bertebaran tanpa memberi bekas sedikit pun. Jadi berapapun sumbangan mereka, bantuan mereka, baik sumbangan tenaga, pikiran, atau apalagi ya tenaga disumbangkan untuk membangun masjid, semuanya itu bagikan debu yang tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Percuma. Karena tadi kita sepakat bahwasanya orang-orang musyrik itu sudah dinyatakan ya habitat a'maluhum, batal amalan mereka, ya. Nah, inilah. Karena itu juga di dalam ayat tadi terucap juga kalimat wa aqamas shalah. Apa sih artinya aqamas shalah? Aqamas shalah itu artinya al-ityan biha ala wajhil akmal, melaksanakan sholat dengan cara yang sempurna, bukan sekedar sholat, ya, sholat hanya rangkanya saja sementara isinya tidak ada, ya. Inilah yang dimaksud iqamatus shalah, ay al-ityan biha ala wajhil akmal, mu'tadilatan muqawimatan bisairi syurutiha warkaniha, ada itidalnya, ya, ada tegaknya dan bisa mendatangkan segala syarat dan rukunnya, itulah dikatakan iqamatus shalah. Kemudian di dalamnya juga ayat tadi ada ucap kata-kata walam yakhsha illallah. Apa arti walam yakhsha illallah? Artinya lam yakhaf illallah, tidak ada takutnya kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu. Jadi kebanyakan kita kan kita takut sama manusia, sama makhluk. Takut sama Allah ini adalah jarang kita takut kepada Allah. Kebanyakan kita takut sama makhluk. Coba bagaimana bentuknya kita takut? Ketika kita berada di jalan besar, tidak pakai helm, ketemu polisi, kabur nggak? Nah, ini takut, ya. Tapi kalau Allah, ya, ini larangan, tidak boleh nakal, tidak boleh sombong, mana pernah takut? Betul nggak? Nah, ini kebanyakan kita itu takutnya sama manusia, apalagi takut sama atasan, apalagi takut sama istri, apalagi takut sama pacar. Nah, ini
Kalau pacar bilang enggak, awas, kau berani langgar. Ya ini. Kalau kau langgar, kau putus. Tapi Allah enggak suka, enggak rela. Mana yang kau pilih? Nah inilah kebanyakan manusia itu takut sesama makhluk, bukan sama Allah. Nah yang dikatakan walam yakhsha illallah. Nah ini tidak ada takut melainkan hanya kepada Allah saja. Nah ini kata-kata yang ada di dalam ayat tadi dirinci satu persatu, diberikan maksud satu persatu, tetapi makna daripada ayat tadi secara keseluruhan bahwa innama ya'muru masajid ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Makna ayat tadi adalah tidaklah pantas bagi seorang musyrik dan tak layak bagi orang musyrik dan tidaklah ada sangkut pautnya urusannya orang musyrik untuk terlibat di dalam mentakmirkan masjid. Tidak ada. Tidak terikat, tidak terkait, tidak tersambung orang-orang musyrik untuk mentakmirkan masjid. Sementara mereka dalam kondisi kafir. Kenapa tidak ada sangkut pautnya dengan mereka orang-orang musyrik untuk mentakmirkan masjid? Karena memakmurkan masjid itu dituntut orang-orang yang akan punya lowongan atau punya peran untuk mentakmirkan masjid itu adalah orang-orang dituntut untuk beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Ya, kalau orang kafir kita tanya, cinta kepada Allah lah, malah siapa sih Allah itu? Tidak kenal mereka Allah. Kalau berhala ya mereka kenal. Akankah seperti orang-orang musyrik ini layak untuk mentakmirkan masjid? Tentunya jawabannya tidak. Jadi karena itulah masjid yang layak untuk ditakmirkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Mereka orang-orang kafir ya sudah menyaksikan ya kekafirannya dengan tindakan maupun dengan perbuatannya. Jadi orang musyrik itu terbukti kekufurannya baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana pantas bagi mereka untuk memakmurkan masjid atau mentakmirkan masjid sementara mereka kekafirannya terbukti dengan ucapan dan tindakan. Jadi pada dasarnya ayat ini menjelaskan tidak layak, tidak level, tidaklah cocok bagi orang musyrik untuk terlibat dalam urusan-urusan masjid, baik dalam pembangunannya maupun apalagi dalam mentakmirkannya dalam bentuk ibadah. Kemudian selanjutnya ayat selanjutnya ya innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ayat itu maksudnya adalah Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya yang pantas untuk memakmurkan masjid itu adalah hanya orang yang menyandang gelar orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu pertama. Man amana billah, orangnya beriman kepada Allah. Standar yang kedua, al-muti'ina lah, yang selalu taat dan setia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, standarnya orang-orang yang pantas untuk mentakmirkan Allah masjid adalah ya al-musaddiqina bil yaumil akhir, percaya dengan hari kemudian. Tidak cukup sampai di situ, juga alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah, orang-orang yang mau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Inilah orang-orang yang layak, pantas untuk memakmurkan masjid. Ya. Nah, juga belum cukup sampai di situ. Orang-orang mukmin yang taat kepada Allah, mempercayai hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat,
bahkan juga dituntut, yaitu yang selanjutnya, walam yakhsha illallah, orang yang takut hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dirinya Islam, tapi syarat terakhir ini hanya takutnya kepada makhluk, bukan kepada Allah, ini juga tidak layak untuk mentakmirkan masjid. Jadi yang layak untuk mentakmirkan masjid juga harus didukung walam yakhsha illallah. Tidak takut, takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bilang haram, haram. Walaupun manusia bilang halal, tapi Allah bilang haram, tetap taatnya kepada Allah. Apa instruksi Allah akan didukung. Apa yang dilarang oleh Allah, sekalipun diperbolehkan oleh manusia, tidak akan dilakukan. Kalau memang itu adalah larangan hanya kepada Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi syaratnya, ciri-ciri orang yang berhak untuk mentakmirkan masjid itu adalah, pertama, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian percaya dengan hari akhir, kemudian dia juga melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, serta yang keenam adalah tiada takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang fahaula'il muttaqun lillah. Mereka orang-orang yang takwa kepada Allah lah yang laikun, jadirun, laikun, pantas, layak, cocok, pas untuk imarati buyutillah, untuk memakmurkan masjid Allah atau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum ahlun li ayyakunu minal muhtadin. Nah, kalau orang seperti tadi itu, yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, percaya kepada hari akhir, mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, serta tiada takutnya hanya kepada Allah, inilah yang diharapkan untuk pantas untuk dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini juga yang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, serta layak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah isi sebenarnya atau kandungan daripada ayat Al-Quran, dua ayat tadi. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr laika habitat a'maluhum wa hum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jelas kira-kira ini kandungan ayatnya. Nah, jadi yang layak, yang pantas, yang cocok untuk mentakmirkan masjid, yaitu syaratnya ada 6. Pertama, beriman kepada Allah, taat kepadanya, percaya kepada hari akhir, mau mendirikan sholat, mau berzakat, dan tiada takut kecuali hanya kepada Allah. Ini, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya 6 ini. Ya, kalaupun kita sekarang ini masih ada takut-takut sesama makhluk, mari kita kembalikan lagi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Sehingga lengkaplah syarat itu untuk orang-orang yang layak dan pantas untuk bersahabat dengan masjid, ya, bersahabat dengan masjid. Kemudian selanjutnya kita kembali kepada latar belakang ayat ini turun dulu. Dulu ayat ini punya asbabun nuzul, ya. Jadi tidak sekonyong-konyong ayat ini turun. Tentunya ada rupanya membawa misi, ada jawaban daripada seseorang dulu di zaman Rasulullah SAW.
Ditampilkan di sini waruya anna jama'atan min ru'asa'i Quraisy usirru yauma badrin fihimul Abbas ibnu Abdul Muttalib. Diriwayatkan dari bahwasanya tokoh-tokoh Rois itu ruasa, ya, pimpinan Quraisy itu ya ditawan, ya, ditangkap di hari perang Badar. Ya, alhamdulillah dulu perang Badar itu yang paling banyak kerugiannya adalah orang kafir, orang Quraisy. Ya, yang paling banyak kerugian yang dialami di dalam perang Badar itu adalah orang kafir Quraisy. Kenapa kerugiannya besar? Karena yang terbunuh itu adalah tokoh-tokoh yang sangat terpandang di kalangan orang Quraisy. Itu dibunuh. Kalaupun masih hidup, bahkan tokohnya ditawan. Ya, artinya ditawan, ditangkap dan dijadikan sebagai orang sandraan, disandra dia. Ya. Apa artinya orang hebat kalau dia tersandra? Nah, ini. Jadi tokoh-tokoh, kalau yang disandra itu adalah anak buahnya atau prajurit-prajurit yang ya, kecil atau yang sangat sepele, itu tidak istimewa. Tetapi kalau yang disandra itu adalah tokoh-tokoh dedengkotnya semua, ya, tokoh-tokoh seniornya ditawan, itu kan merupakan kekalahan telak, ya, yang itu kalau dalam hal yang seperti ini ya sudah mati kutu namanya, tidak bisa sudah mati kutu lah, ya, tidak bisa bergerak sudah. Nah, termasuk di dalamnya yang ditawan dari kalangan orang kafir Quraisy itu adalah Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Pada saat itu Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam, dia ditawan. Kasihannya, ya, Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib pada saat perang Uhud masih dia, ya, belum Islam. Akhirnya pada perang Badar dia ditangkap. Lalu faqbala alaihim nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang sahabat Rasul yang sudah beriman dengan Rasul, yang membela Rasul di perang Badar pun, ya, banyak prajurit-prajurit yang bergabung dengan Rasulullah. Nah, ini Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib masih belum Islam. Disamperin oleh orang-orang Islam, hai Abbas, ya, hai Abbas, ya, dia diolok-olok, ya, Sayyidina Abbas ini dulu oleh orang-orang Islam yang prajurit Islam di perang Badar. Pada saat Abbas sedang ditawan, diolok-olok di situ. Hei Abbas, kau rupanya orang hitam, ya, aliran hitam kau. Anda ini orang hitam, aliran sesat. Pokoknya diolok-olok sudah. Wa ja'ala ala Ali bin Abi Thalib yuwabbikhul Abbas bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qati'atir rahim. Sayyidina Ali sendiri mengatakan, ya, hai Abbas, alangkah tololnya kau, alangkah bodohnya kau, alangkah gobloknya kau. Kenapa berani-beraninya kau memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu tindakanmu itu goblok, itu tolol. Juga berani-beraninya engkau memutuskan hubungan silaturahmi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, goblok kau. Itu digoblok-goblokin oleh Sayyidina Ali. Right. Apa jawab Abbas yang disudutkan oleh orang-orang Islam, juga disudutkan oleh Sayyidina Ali? Jangan macam-macam kau Ali, jangan kau macam-macam hai orang-orang Islam. Ya, kalian hanya menyebut
kejelekan kami? Kalian tidak tahu siapa saya, ya? Kalian itu tidak tahu apa kiprah saya. Kalau begitu apa kiprahmu? Ya? Nah, apa kebaikanmu selama ini yang kau bangga-banggakan? Nah itu ditanya Abbas ini, apa sih kebaikanmu yang kau angkat? Coba sebut kebaikanmu. Nah, jawab daripada Abbas, ya, inna la na'murul masajidal haram. Waktu saya di Mekah, Masjidil Haram itu, kami yang urus, kami yang rawat, kami yang jaga, kami yang perbaiki, kami yang lap, kami yang pel, kami yang renovasi. Kurang apa lagi kebaikan kami? Kami yang bangun Masjidil Haram itu, kami yang menjaganya, kami yang merawatnya. Itu kata Abbas, ya. Dia menampilkan Dia menampilkan kebaikannya. Ya, ini hasil saya, ini jerih payah saya, ini sumbangsih saya. Masjidil Haram itu hebat, megah, ya, bersih. Itu gara-gara kami. Nah, itu disebut. Wa nahjumul Ka'bah, kami juga yang memberikan baju Ka'bah itu, kelambu Ka'bah katanya. Ya, kelambu Ka'bah itu kami Abbas, saya Abbas yang membuat baju untuk Ka'bah itu. Apalagi kami yang merawat masjid, kami yang bersihkan masjid, kami yang merenovasi masjid, kami yang mengelambui, memberikan kelambu Ka'bah. Wa naskil hajiz, kami juga melayani jamaah haji. Kalau minum kami yang berikan, kami yang kasih minum, kami yang tuangkan airnya. Kurang apa lagi kebaikan kami, hai orang-orang Islam. Wa nafukul ani, dan kami juga orang-orang susah kami kasih santunan, kami kasih beras raskin misalnya. Kalau sekarang bantuan apa? Raskin, ya. Nah itu kami kasih bantuan di Mekah sana banyak. Nah, karena pada saat itu Abbas masih musyrik, kebaikan-kebaikan yang ada dia tampilkan dijawab oleh Al-Quran, ya, dengan maka nalil musyrikin ayyamru masajid Allah. Abbas, walaupun banyak sumbangsihmu, sekalipun banyak pemberianmu, bahkan kau banyak menyelesaikan penderitaan orang, tapi urusan ini tidak pantas, tidak layak, tidak level bagi anda untuk melakukan ini. Semua yang kau berikan, yang kau sumbangkan, yang kau santuni, itu adalah tidak punya arti sama sekali. Nah itulah, ya. Jadi inilah jawaban sebab asbabun nuzulnya ayat ini turun, untuk menjawab, ya, kebaikan-kebaikan Abbas pada saat itu. Dia belum Islam, masih dalam keadaan musyrik. Jadi bagaimanapun bantuan orang-orang musyrik kepada Islam, apalagi dalam pembangunan masjid, semuanya tidak ada artinya sama sekali, ya, tidak ada nilainya sama sekali, ya, tidak ada pahalanya walau setai kungku katanya, ya, secuil lah pun tidak ada. Semuanya ada, kandas, ya, dibagikan debu yang bertebaran tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Nah, oleh karena itu kita alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah, ya. Kita mendirikan solat, menunaikan zakat pun sudah alhamdulillah, takut pun kita kepada Allah. Semoga kiranya kitalah yang masuk dalam ayat ini, ya. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah.
fasaulaika yakunu minal muhtadin. Syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehingga andai kata kita mentakmirkan masjid punya arti, punya nilai, ya, karena kita terpenuhi syarat-syarat yang ada, ya, kita terpenuhi syarat-syarat yang ada. Kalau orang kafir, walaupun dia sumbangannya besar, bantuannya besar, perhatiannya besar, tapi yang pertama dia tidak beriman, itu semuanya tidak punya arti sama sekali, ya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehingga di bulan yang sangat kita nanti-nantikan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa mentakmirkan, memakmurkan masjid. Nah, itu takmir, itu ammara yu'ammiru, ya. Makmur, ya, Baitul Makmur namanya, ya, rumah yang makmur, sudah itu, ya. Baitul Makmur itu adalah rumah yang makmur, makmur dengan segala-galanya, ya. Nah, jadi kalau diambil juga ammara yu'ammiru, ya, ammara yu'ammiru, ya, fa'ala fa'ilu taf'il, ya, ammara yu'ammiru takmir. Nah, itu. Jadi inilah arti daripada takmir itu, memakmurkan masjid dengan ibadah, ya, dengan zikir, ya, dengan sholat, ya, dengan apa saja yang sifatnya positif. Itulah bentuk daripada mentakmirkan masjid, ya. Nah, itu. Dan orang-orang yang layak untuk mentakmirkan tadi, ciri-cirinya adalah, tanda syaratnya ada 6 tadi, ya. Nah, itu. Semoga ada artinya, ya. Mudah-mudahan kita dengan tahu yang layak, yang pantas untuk mentakmirkan masjid, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmu.